Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan part 5 dari seri Microsoft Word. Jadi pada kali ini kita akan langsung menuju ke tab Insert, di mana kita sudah membahas sebelumnya bagian dari Page, Tables, dan Illustration. Kali ini kita akan bahas Add-ins, Media, dan lain-lain. Untuk bagian Add-ins sendiri, merupakan plugin tambahan dari Microsoft Word yang bisa kita pilih sesuka hati. Kalian bisa memilih banyak dari plugin tambahan atau add-ins tambahan yang ada di sini. Ini juga My Add-ins adalah add-ins yang sudah kita install. Tapi di sini kita tidak akan membahas bagian add-ins ini. Untuk Wikipedia sendiri, ini merupakan add-ins yang fungsinya untuk mengambil data dari Wikipedia. Lalu untuk online video, bagian media, di sini kita bisa memilih atau memasukkan video dari YouTube ataupun dari kode link di internet. Nah, contohnya saya akan memasukkan video dari YouTube, yakni video saya sendiri. Nah, contohnya kita akan masukkan video yang ini dan kita pilih insert. Maka dia akan secara otomatis masuk ke dalam Microsoft Word, lembar kerja kita. Nah, ini kita bisa play di bagian sini. Halo. Gitu. Kita delete. Lalu, pada bagian hyperlink, ini contohnya seperti ini. Jadi, fungsi dari hyperlink, kita bisa menautkan teks yang kita pilih itu dengan file yang ada di komputer kita. Atau, kita bisa menggunakan hyperlink ini untuk menautkan teks dengan link yang ada di internet. Contohnya yang pertama, misalnya kita pilih dokumen penting di sini. Lalu pilih hyperlink. Kita bisa mencari file mana yang akan kita tautkan dengan tulisan ini. Misalnya saya akan memilih dokumen 1 di sini. Maka dia akan berubah menjadi warna biru. Tulisan ini sudah menjadi tombol untuk membuka file yang sudah kita tautkan sebelumnya. Cara untuk membuka file yang sudah kita tautkan dengan tulisan ini, kita bisa tahan tombol kontrol di keyboard, lalu klik kiri mouse. Kursornya akan berubah menjadi seperti tangan, lalu klik. Maka akan secara otomatis dokumen 1 atau dokumen yang sudah kita tautkan dengan teks tersebut akan terbuka. Jika tulisan tersebut sudah kita buka, maka akan berubah warna menjadi seperti ini. Lalu, fungsi hyperlink yang kedua adalah kita bisa menautkan tulisan yang sudah kita buat dengan link yang ada di internet atau URL yang ada di internet. Kita blok, lalu kita pilih hyperlink. Nah, di sini kita bisa memasukkan address, alamat website yang kita ingin tautkan dengan tulisan ini. Contohnya di sini saya buka Google, www.google.com. Kita bisa mengganti tulisan yang akan ditautkan dengan addressnya. Di sini tulisannya adalah buka Google. Terus oke. Sama seperti sebelumnya, untuk membuka tulisan ini, kita tahan tombol kontrol di keyboard, lalu klik kiri mouse. Maka akan secara otomatis membuka Google yang sudah kita tautkan sebelumnya. Untuk hyperlink sendiri, sebenarnya bisa otomatis jikalau kita mengcopy paste atau membuat sebuah URL link website. Misalnya www.youtube.com. Ketika kita membuat URL atau link, maka dia akan otomatis menjadi hyperlink yang bisa kita buka. Lalu selanjutnya adalah bookmark. Contoh dari bookmark, kita bisa melihat di sini, jikalau kita blok bagian tulisan yang ada di sini, lalu kita pilih bookmark, kita bisa menandai tulisan ini dengan nama pendahuluan. Lalu kita klik add. Maka tulisan yang ada di sini sudah kita tandai. Selanjutnya kita pilih tulisan yang lain. Contohnya mengapa website, kita bookmark, kita tandai dengan tulisan mengapa. Lalu kita add. Lalu satu lagi, kita pilih syarat dan ketentuan layanan. Kita pilih bookmark, lalu kita masukkan lagi syarat. Kita add. Setelah kita tandai bookmarknya, maka terdapat 3 tulisan yang ada di sini. Misalnya kita ingin mencari pendahuluan yang sudah kita tandai sebelumnya. Maka kita pilih pendahuluan di sini, lalu klik go to. Secara otomatis kita akan kembali ke tulisan yang sudah kita tandai sebelumnya. Misalnya kita pilih syarat, lalu pilih go to lagi. Kita close, maka kita akan kembali ke syarat yang sudah kita tandai sebelumnya. Yang selanjutnya adalah cross-reference. Fungsi dari cross-reference adalah kita bisa memasukkan tipe tulisan ataupun apapun yang sudah kita bookmark sebelumnya. Di sini kita bisa memilih reference type, itu pilih bookmark. Maka kita akan bisa melihat ada 3 bookmark yang sudah kita tandai. Kita akan mengulangi caranya. Misalnya kita akan membasuhkan pembuatan website. Maka kita blok di bagian ini, lalu kita pilih bookmark dan kita ketik pembuatan. Jika kalian ingin spasi, kalian bisa memasukkan underscore di sini. Website. Lalu kita pilih add. Maka secara otomatis tulisan yang ini sudah kita simpan di dalam bookmark. Untuk memasukkan tulisan ini di tempat lain, kita bisa
pilih cross reference. Kita pilih tipenya, di sini banyak, ada number, heading, bookmark, dan lain-lain. Tapi di sini kita akan memilih bookmark. Lalu kita pilih pembuatan website, dan klik insert. Maka tulisan yang sudah kita simpan tadi bisa kita masukkan dimanapun. Misalnya kita sudah banyak menyimpan bookmark, maka kita bisa pilih cross reference dan pilih saja bookmark, pilih apa yang ingin kita masukkan. Contohnya di sini kita pilih yang pendahuluan, maka kita klik insert dan secara otomatis bookmark yang sudah kita simpan bisa kita insert di sini. Yang selanjutnya adalah comment. Fungsi dari comment adalah komentar dari tulisan yang sudah kita buat. Saya akan blok bagian wajib lalu pilih comment. Kita bisa memberikan komentar pada bagian yang sudah kita blok seperti ini. Pada saat kursor kita mengarahkan kepada bagian komentar, dia akan menunjukkan bagian mana yang akan diubah. Contohnya kita pilih selanjutnya bagian tim, lalu kita pilih komen. Kita bisa masukkan komen seperti ini. Arahkan kursornya, maka dia akan memperlihatkan kita bagian mana yang kita beri komentar. Yang selanjutnya ada header dan footer. Header ini merupakan tempat kita memasukkan tulisan yang ada di atas bagian halaman kita. Contohnya di sini kita bisa memasukkan header dengan cara blank page. Kita bisa menulis di bagian atas. Misalnya, ini adalah header. Bagian header sendiri itu memiliki fungsinya masing-masing, tapi pada video kali ini kita tidak akan bahasnya. Untuk keluar dari header, kita bisa close header and footer. Setelah kita keluar, maka akan seperti ini. Untuk footer sendiri, itu sama seperti header, tapi pada bagian bawah. Misalnya blank page, maka dia akan ke bagian bawah. Ini adalah footer. Bagian header dan footer kita bisa edit di bagian home. Misalnya kita ingin ke tengah, ke samping, atau mau dibesarin, digedein juga bisa, dan sebagainya. Untuk keluar, kita bisa ke bagian design dan close. Maka kita bisa melihat ini header yang kita buat dan footer yang kita buat. Yang selanjutnya adalah page number. Jikalau kita ingin memasukkan nomor halaman di dalam satu file Word ini, kita bisa memilih bagian mana yang ingin kita masukkan nomornya. Misalnya, kita ingin menaruh nomor halaman itu pada bagian bawah tengah. Maka akan secara otomatis semua halaman memiliki urutan nomor halaman. Di sini kita bisa melihat nomor 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Keluar dari sini dengan close. Oke, kita akan sampai di header and footer dulu saja. Dan akan kita lanjutkan di part 6 untuk bagian teks dan juga simbol. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di part ke-6. Bye-bye!